I'm ostracized and traumatized by everything I'm not alright. I'm lost inside, and anything I say you better listen up closely. Mostly, I'm the one and only. Bring it home slowly. Hand your boy the trophy. Patience is holy moly. I got him hating on me like Michael. Yo, konnichiwa. Di video kali ini, Min mau ngelanjutin Light Novel volume 23 Tensei Shitara Slime Dataken. Buat teman-teman yang belum nonton video sebelumnya, Mimin saranin buat nonton dulu supaya kalian tuh nggak kebingungan sama alur ceritanya. Tapi buat kalian semua yang mau Mimin lebih rajin uploadnya, jangan lupa tinggalin subscribe, like, dan komentar sebagai bentuk apresiasi dari kalian, karena semakin rame interaksi dalam video ini, udah pasti bakalan bikin Mimin jadi semakin rajin upload juga. Jadi jangan lupa komentar meskipun itu cuma emoticon. Yaudah, nggak usah lama-lama, langsung aja yuk gas ke videonya. Scene kemudian berpindah ke tempat lain, tepatnya beberapa saat sebelum kejadian ini. Kita diperlihatkan Jahil, Kornu, dan Vega yang saat ini telah dipanggil oleh Vel dan Nafa. Dan saat itu, ternyata tubuh yang digunakan sebagai wadah oleh Vel dan Nafa adalah tubuh dari Swim, Habataki, dan juga Kakeshi, yang membuat mereka bertiga pun pada akhirnya berevolusi di tingkat True Dragon. Mereka bertiga saat itu merasa bingung tentang apa yang harus mereka lakukan. Namun karena ada di medan pertempuran, jadi tentu saja mereka akan menyebabkan kekacauan. Saat itu, pasukan yang ada di tempat ini pun bertanya satu sama lain tentang apa yang akan mereka lakukan. Benimaru saat itu juga sempat memberikan perintah, karena sejatinya kejadian ini terjadi tepat sebelum Benimaru terkena serangan yang fatal. Di sisi lain, sesuatu pun saat itu juga terjadi di medan pertempuran, di mana Mizari dan juga Ren pada akhirnya mewarisi sebuah teknik rahasia sihir suci dari sosok Ruminas. Itu karena Ruminas terus-menerus menggunakan sihir pemulihan, sampai pada akhirnya Ren dan Mizari saat itu membantu pertempuran. Gerombolan kriptid saat itu terus menghujani mereka semua dalam jumlah yang sangat banyak. Bahkan pasukan kesatria suci saat itu sampai ketar-ketir. Saat itu juga, para pasukan iblis juga telah berkumpul di bawah pimpinan Zonda, Veron, dan juga ada Kan dan Misora dari kubu Ren dan Mizari. Semuanya saat itu akan mempersembahkan kemenangan bagi pihak mereka. Sedangkan kerajaan Parmenas dan kerajaan-kerajaan yang lain saat ini juga ikut dalam pertempuran. Meskipun sebenarnya mereka akan sangat sulit untuk mengimbangi satu kriptid aja. Untungnya berkat bantuan dan pemulihan dari Ruminas, semuanya bisa dicegah dan kematian juga tidak bisa terjadi. Karena ketika tubuh mereka terluka parah, Ruminas saat itu langsung menyembuhkan mereka secara total. Scene kemudian berpindah ke tempat Jahil berada. Tepat setelah dikalahkan oleh Yuki, dia merasakan rasa sakit dan tidak kunjung menghilang, sampai pada akhirnya jiwanya kepanggil lagi ke dunia ini dan tinggal di tubuh humanoid dari Swim. Meski begitu, Kornu juga ternyata telah terpanggil, dan juga Vega. Kornu memasuki tubuh Habataki dan Vega memasuki tubuh humanoid Kakeshi. Jahil merasa ketakutan tentang ingatan kematian yang pernah terjadi dahulu kala. Dia juga merasa sangat kesal sama Yuki karena serangan yang dilancarkan oleh Yuki itu memiliki serangan pemusnahan jiwa yang bahkan sampai menghancurkan jiwanya. Jahil yang hidup kembali itu pun menyimpan semua dendam. "Aku gak akan pernah memaafi kau, Yuki," ucapnya sambil berteriak di tempat itu. Baru saja dirinya mengatakan hal itu, Yuki muncul di hadapannya bersama dengan teman-temannya dan mengatakan, "Sepertinya kau memang telah memilihku. Baiklah, kalau begitu semuanya akan berjalan sesuai keinginanku." Tidak hanya itu saja, Sad Boy Leon juga ternyata telah tiba untuk membantu Yuki dan yang lain dan bertarung dengan Jahil, karena dia juga memiliki beberapa urusan dengan Jahil. Carrera dan Ultima juga akan ikut bertarung. Sedangkan di sisi lain, Kornu saat itu sejujurnya nggak mengerti mengapa dirinya telah mengalami kematian. Tapi tiba-tiba ingatan itu mulai memasuki kepalanya tepat setelah dirinya terkena serangan dari Felgreen di volume 17.
Saat itu tiba-tiba Rudra datang dengan tubuh Masayuki dan mengatakan, "Kau baru saja bangun tapi membuatku merasa kesal. Jangan pernah memanggil Green kesayanganku dengan nama yang tidak sopan seperti itu," ucapnya kepada sosok Korno. Sedangkan Masayuki sebenarnya juga menyaksikan kejadian itu dan bertukar posisi sama Rudra. Dia terus menyemangati Rudra untuk bertarung. Ada banyak orang di tempat ini seperti Carrion Midley Prey dan juga ada Zalario Obera serta Veldue. Kalau Veldue ada di sini, udah pasti si Mamang Diablo juga ada di sini. Jadi hasil pertempuran masih belum diketahui. Vega saat ini berada di tebing dan merasakan ketakutan. Sungguh keajaiban dia bisa hidup kembali. Melihat dirinya yang berhasil kembali, Vega tertawa dan mengatakan, "Tuhan ternyata tidak pernah meninggalkanku." Namun sosok yang tiba-tiba dikenal Vega yang tidak lain adalah Testarossa yang pernah membuatnya kesal di masa lalu malah mengatakan, "Ku dengar kau sebelumnya dibantai oleh Diablo, tapi kau bisa selamat ya." Saat itu Hinata juga ada di samping Testarossa. Melihat kehadiran dari Hinata dan juga Testarossa, Vega tentu saja merasa sangat kesal karena dua orang ini merupakan orang yang dibenci oleh Vega juga. Dia saat itu mengatakan kepada mereka, "Kenapa kalian terus-terusan datang? Aku tidak menyukai wanita yang mengesalkan seperti kalian." Sion dan juga sosok Gupta saat itu telah datang dan berniat untuk menghancurkan Vega juga. Bahkan saat itu, Gel dan Kumara juga telah tiba di tempat ini. Pertempuran di antara tiga kubu saat itu juga langsung terjadi. Oh iya, pertarungan ini juga sempat menjadi uji cobanya Ultima sama Carrera karena tepat setelah pemberian sel yang dilakukan oleh Rimuru, tubuh mereka berdua juga mengalami evolusi. Mereka saat itu bergerak sesuka hatinya, bahkan bisa menggunakan kekuatan ketiadaan juga. Yang bikin Yuki saat itu mencoba menghindar dan membiarkan mereka berdua terlebih dahulu. Karena seandainya mereka langsung ikut gitu aja, jika seandainya terkena dampak serangan mereka berdua juga bisa berakibat fatal. Belum lagi, Carrera dan Ultima merupakan iblis yang selalu bertindak berlebihan. Pasti akan ada dampak kerusakan yang cukup parah. Mereka saat itu tertawa dan mengatakan, "Ini sesuatu yang sangat menyenangkan." Diablo saat itu muncul dan melihat semuanya. "Lumayan. Kalau kau diberikan kekuatan oleh Tuan Rimuru, tapi malah menunjukkan penampilan yang memalukan dalam pertempuran, aku akan menghabisi kalian berdua dengan tanganku," ucapnya kepada Ultima dan juga Carrera. Kazarim, Leon, dan yang lain saat itu menanyakan kepada Diablo, bukankah sebelumnya Diablo bersama dengan orang lain? Diablo saat itu mengatakan, "Aku hanya akan mengamati tentang apa yang sudah terjadi. Dan seharusnya aku akan selalu ada di sisi Tuan Rimuru. Tapi karena ini perintah dari Tuan Rimuru, makanya aku nggak punya pilihan selain ada di sini." Diablo saat itu juga menyaksikan pertempuran antara Korno yang telah berevolusi melebihi tingkat True Dragon saat ini bertarung seimbang melawan sosok Rudra. Benturan kekuatan mereka saat itu terus-terusan terjadi. Jika melihat tentang apa yang dilakukan oleh Rudra di masa saat ini, wajar saja di masa lalu dia bisa bertarung sebanding sama Gi Crimson karena kekuatan yang dimiliki oleh Kaisar Rudra ternyata memang sangat luar biasa. Bahkan dari sudut pandang Diablo, ini bukan masalah besar. Apalagi saat itu ada orang kuat yang lain selain Rudra, yang tidak lain adalah Veldue yang diajak join sama Diablo. Dia juga merupakan teman dari Korno, karena sejatinya mereka merupakan Seven Primordial Angel. Diablo saat itu juga menyaksikan pertempuran Testarossa Hinata melawan Vega. Seperti dugaan Diablo, Testarossa sudah menguasai sel-sel dari agar-agar tuannya itu. Dan itu adalah sesuatu yang berada di tingkat yang lebih tinggi daripada Carrera dan juga Ultima. Tapi sepertinya Testarossa saat ini nggak bertarung langsung dengan sosok Vega, melainkan menjadi support bagi Hinata. Hinata lah yang saat itu melancarkan serangan secara terus-menerus ke arah Vega.
Vega saat itu merasa kesal. Kenapa aku harus bertarung? Kenapa kalian malah terus menyerangku? Padahal aku baru saja kembali. Vega sejujurnya merasa sangat kesepian karena kekuatannya ini. Vega saat itu juga melihat ke arah Yuki, Mai, dan yang lain yang merupakan teman-temannya juga. Dia merasa iri karena teman-temannya masih memiliki tujuan hidup, sedangkan Vega saat ini benar-benar seorang diri. Tiba-tiba, Xion dan Kumara saat itu juga datang dan melancarkan serangan ke arah Vega yang menyebabkan kerusakan yang cukup parah. Vega saat itu merasakan rasa sakit dan berteriak. Dia saat itu mengatakan, "Tolong aku." Tepat setelah dia mengatakan hal itu, produksi bintang naga jahat pun kembali dilakukan. Vega menggunakan mayat kriptid yang saat itu tergeletak di tanah dan menciptakan 12 bintang naga jahat seperti saat ketika dirinya masih di kehidupan yang sebelumnya. Semuanya berada di eksistensi yang bahkan melampaui 10 juta. Binatang naga jahat pun kembali ke summon. Saat itu, Felgrin langsung mengatakan kepada sosok Rudra, orang-orang yang menyusahkan itu pada akhirnya muncul dan menyebabkan masalah lagi. Bukankah sebaiknya kita memanggil para pahlawan lagi dengan menggunakan kekuatan milik Rudra? Tapi Rudra saat itu mengatakan, itu mustahil. Setelah pahlawan berhasil kupanggil, mereka semua sudah menggunakan kekuatannya. Lagi pula, pada dasarnya itu adalah teknik yang melepaskan jurus spesial setiap pahlawan, dan melepaskannya secara bersamaan itu akan membebani mereka juga. Bahkan bagi Rudra sendiri, sangat sulit mempertahankan kesadaran ini dalam waktu yang lama. Dengan kata lain, akan sangat berbahaya bagi Masayuki nantinya, yang membuat Felgrin saat itu merasa bingung dan tidak jadi menyarankannya kepada sosok Rudra. Vega pada akhirnya juga tersudut melihat orang-orang yang saat itu menghancurkannya. Tapi tiba-tiba dunia malah berhenti. Saat itulah Jahil, Corno, Vega, dan semua yang ada di pertempuran juga telah terhenti. Ini bertepatan sama pertarungan Rimuru melawan sosok Veldanava. Ada beberapa orang yang saat itu memang masih bisa bergerak, seperti Testarossa, Xion, dan juga Diablo. Tapi ada sesuatu yang juga menakjubkan. Zoe ternyata juga telah mempelajari ini dari Diablo, namun masih belum bisa menguasainya. Meskipun Zoe sudah bisa memiliki kesadaran dan menyadari apa yang terjadi ketika waktu berhenti, Zoe masih belum bisa mengendalikan dan menggerakkan tubuhnya. Vega sebenarnya harusnya masih bisa bergerak meskipun waktu sudah ditangguhkan, tapi karena dirinya tuh memang rada-rada on, saat ini Vega bahkan belum menyadarinya. Saat itulah, Hinata dan juga Testarossa melancarkan serangan untuk menghancurkan Vega dan mencegah Vega melarikan diri lagi. Serangan besar saat itu melahap tubuh Vega, tapi tidak cukup untuk menghancurkan Vega sepenuhnya. Testarossa saat itu langsung menggunakan kemampuan ketiadaannya dengan sel-sel yang diberikan oleh Tuan Rimurunya dan menciptakan sebuah dunia putih murni. Dunia nihilistik pun saat itu telah dibangun oleh Testarossa. Vega saat itu pada akhirnya berhasil menerobos dan membuat tubuhnya terluka. Vega berhasil kabur dari dunianya Testarossa. Diablo saat itu mengatakan, ketika aku bertarung melawan Vega di labirin, dia dipenuhi rasa haus akan kekuasaan. Tapi entah mengapa saat ini aku tidak merasakan semangat itu lagi. Diablo merasa curiga. Bahkan bagi Diablo, mengalahkan lawan yang gak punya niatan untuk menang itu gak ada seru-serunya sedikit pun. Dan Testarossa juga setuju sama hal itu. Begitu juga dengan sosok Xion dan yang lain. Dan beberapa dari mereka saat itu langsung mengejar Vega. Episode kali ini pun ditutup sampai di sini. Nah, jadi itu aja, dan tunggu video-video gue selanjutnya, dan see you!